Salam sehat, sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia bisa kembali menyapa sahabat Satu Pena di program Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah sebuah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal para penulis, para pengarang, seniman, budayawan, atau mereka yang menciptakan karya dari buah pemikiran mereka. Dan pada episode kali ini hadir seorang tokoh yang luar biasa yang mau kita ulik ceritanya, proses kreatifnya, serta buah pemikirannya. Siapakah dia, Abang John? Oh ya, terima kasih Amel. Dia namanya Arif Djoko Wicaksono, dia penyair top ya. Dia kawan saya, sama-sama mengajar. Arif punya cerita yang sangat menarik. Yang sebagian sudah diceritakan kepada saya kalau lagi ngobrol, tapi saya Oh ingin mendengar iya. lagi. Arif ini penulis puisi yang hebat, kemudian esais juga yang hebat ya, pengamat sastra yang hebat, dan dia juga seorang pengganti HB Yasin kali, dokumentasi juga luar biasa. Bahkan buku atau puisi yang tidak dimiliki oleh penyair aslinya ya, udah hilang, Arif masih menyimpannya, sehingga dia sering Oh ngasih ke iya. Iya iya penulis. ada malah jadi buku beberapa ya. Iya, dan Arif juga kolektor musik, piringan hitam, kaset yang jumlahnya luar biasa. Dia bukan hanya kolektor, tapi dia juga bisa menceritakan ya semua hal yang tentang piringan hitam itu, tentang kaset itu, tentang penyanyi, bahkan asbabun nuzul, lagu-lagu itu dia bisa ceritakan juga. Ini luar biasa. Kalau kita cerita lengkap, ini mungkin 5 episode nggak selesai ya. Ya begitu pengantarnya Amel. Kita sapa Arif ya. Arif Ya. apa kabar ya? Apa Basa kabar, basi. Abang? Ya, selamat malam ya, Amel. Selamat malam juga John Minogri. Ya, seperti itu. Waduh, ini senang juga ya. Di tempat saya baru baru November Rain ya, hujan. Jadi memang lagunya Guns N' Roses itu pas banget. Pas 1 November ada hujan gitu kan. Ya, gimana semuanya? Ya baik, baik ya. Ini di mana, Ya, Arif? Di ya rumah ya? ini namanya di gudang buku. Bilang buku. tempat tempat menyimpan sebagian dokumen-dokumen saya. Kalau ini sebagian, yang lainnya di mana, Arif? Ya ada di sebelahnya juga gitu. Ya, Pernah dihitung seperti itu. jumlahnya, Arif? Wah, kalau dihitung jumlahnya nggak bisa saya katakan ya. Nah, karena masih tingkat malu karena ada remisi ladu yang sampai 50-an ribu, ada Ayub Rosidi yang jumlahnya di atas 100 ribu seperti itu. Ada Habib Yasin yang sudah bisa dihitung tapi sangat besar. Jadi saya nggak mau menghitung dulu. Siapa tahu nanti malam atau besok pagi masih tambah. Masalahnya kan gitu, John. Nah, Ya, seperti tapi itu. kalau Tapi begini, bandingannya AB Yasin, Aib Rosidi, Remi Silado, oh, itu udah satu i- kategori, udah besar. ya itu ya di atas normal lah ya. Artinya di atas kenormalan manusia karena sangat banyak seperti itu. Kalau saya ya masih sedang-sedang saja. Kalau dihitung sekarang berapa jumlahnya, siapa tahu besok pagi tambah dua kan. Karena kemarin dapat juga buku gratis dan akan dapat kiriman dari Pak Taufik Ismail, buku yang sangat tebal itu. Tadi malam ketemu pas ada ini, kan saya juri penulisan esai nasional, ketemu Mm-mm. Pak Taufik Ismail, kemudian Pak Taufik, mana alamatmu? Aku akan mengirim bukunya yang menggapai ke langit, gitu ya. Empat jilid itu seperti itu. Nah, Iya, itu tebalnya tebal kira-kira sekali ya, segini saya ya. tahu ya. Iya, dan mahal ya kalau dibeli. Ya, akan diberikan dengan suka hati oleh dia. Ini Amel, kita akan bicara, bagi saya Arif ini menarik ya. Dia sudah dinobatkan sebagai penyair muda itu tahun 80. Gimana kalau kita bercerita tentang dari awal ya, Rif? Oke. Bagaimana asal mulanya tertarik pada puisi itu? Loh, asal mulanya tertarik pada puisi itu Hmm? karena membaca. Jadi karena membaca
kemudian mengumpulkan bacaannya, termasuk bacaan itu adalah selain yang sekolah, buku-buku umum, kemudian koran, setelah dibaca dikumpulkan. Itu pertama, kesukaannya. Tahun berapa Akibat itu? itu sebentar, akibat dari masa kecil, Hmm. dari masa kecil. Nah, akibat membaca, kemudian membaca, itu kemudian ingin berekspresi, berekspresinya adalah kemudian menulis, menulis yang paling bisa itu nanti adalah puisi. Nah, itu sementara gitu dulu ya. Mm-mm. Kemudian puisi siapa yang menarik pertama kali saya untuk membaca adalah puisi judulnya sama dengan kampung halaman saya atau tempat saya dibesarkan, yaitu di Kebumen. Jadi puisi itu ditulis oleh Sitor Situmorang yang ketika di sekolah guru menyebutkan Sitor Situmorang termasuk angkatan sastrawan. Nah, kok puisinya saya temukan di laci bapak saya, kemudian judulnya Malam Kebumen. Tiap hari saya di Kebumen, tapi mau menulis, mengekspresikan dari bacaan, kok aku nggak bisa. Disitulah saya pelajarin Malam Kebumen versi Sitor Situmorang. Ini sekarang bukunya sebesar ini ya. Di sini Weh. ada malam Kebumen ya. Nah, ini ada kaitannya dengan memori saya. Tentu saja saya tidak hanya membaca Sitor, juga Hairil dan penyair-penyair setingkat Sapardi dan Gunawan yang berikutnya. Nah, dari Malam Kebumen itu kemudian saya kok dia bisa menulis itu ya. Saya baca memang isinya cinta. Pada saat itu saya masih SMP, nggak punya pengalaman cinta kan seperti itu, sehingga pengalaman yang saya alami itulah yang saya ekspresikan untuk kemudian menjadi sebuah tulisan. Kapan itu? Ya itu masa SMP. Jadi membaca itu karena begini. Kenapa kemudian saya suka membaca, kemudian mengumpulkan bacaan-bacaannya, tidak boleh dikilokan, termasuk koran, majalah. Ketika orang mengkilokan saya sedih itu, karena nanti akan jadi bungkus kacang. Seperti itu kan. Itu Mm-mm. dari kecil jadi bungkus kacang alangkah sedih, padahal membikinnya pasti susah. Itu pikiran saya. Nah, kenapa saya suka bacaan? Karena saya terlambat membaca. Jadi kenapa suka? Gara-garanya saya terlambat bisa membaca. Kenapa bisa Terlambat itu terlambat kenapa deh? membaca? Maksudnya Karena bisa bisa baca itu telat. ya Mulai telat, nulis itu telat. telat. Jadi begini, ketika sekolah dasar kelas 1, saya belum mau tahu soal huruf. Maunya Hmm. yang lain, angka, nyanyi, main olahraga dan Oke. sebagainya. Kalau huruf, saya tinggalin. Demikian juga ketika saya SD kelas 2. Seperti itu. Nggak mau, belum mau. Nah, Bu Guru kemudian ini melaporkan ke ibu saya, Bu, putranya kalau membaca dia nggak mau. Seperti itu. Hmm. Nah, ibu saya kemudian, loh, anak sekolah nggak mau membaca. Adik-adiknya aja masih TK udah tahu huruf, ini nggak mau. Saya memang nggak mau, gitu. Jadi kalau pelajaran membaca, saya tidur aja, gitu kan. Tidur. Nah, setelah dilaporkan ibu, kemudian ibu mengajari saya. Jadi guru yang bisa mengajar huruf kepada saya adalah ibu saya, bukan bu guru yang ada di sekolah. Oke. Seperti ini. Ini bukannya saya tidak hormat kepada mereka, tetapi faktanya adalah seperti itu. Jadi ketika ibu kemudian mengajar saya membaca, yaitu tiap pintu ditulis huruf A, B, C. Pintu yang sebelah A, B, C. Rumah saya kan rumah tentara yang dibangun tahun 1919. Bapak saya ya tentara itu rumah yang bikinan Belanda. Jadi pintu itu banyak sekali. Hurufnya A, B, C. Saya bangun tidur, menghadap papan, baca A, sebelahnya B, C. Mau ke kamar kecil, baca D, F, sampai Z. Begini, John, singkat kata, berkat ibu menempa saya dengan cara seperti itu, dalam waktu setengah bulan saya bisa. Nah, lega sekali kok. Ternyata membaca itu lebih menyenangkan daripada angka.
Membaca itu lebih menyenangkan daripada olahraga gitu kan. Saya mengalami kejutan itu. Enak banget ternyata membaca itu enak. Hmm. Efeknya apa? Semua karena waktu itu masih pelajaran, semua saya baca. Akibatnya kelas 3 SD saya baru bisa baca, kelas 4 saya bintang kelas di SD Kutasari Wah, luar 2 biasa. Kebumen, bintang kelas Hmm. dengan guru Ibu Johar. Kelas 5 bintang kelas lagi karena semua saya baca. Kelas 6 demikian juga. Nah, masuk SMP yang dibaca bukan hanya yang kaitan dengan sekolah, sudah mulai baca buku-buku bapak saya. Bapak saya ketua Pepabri Kabupaten Kebumen ya. Banyak koran jadi di sebelah rumah itu kayak ada kantor koran, ada 5 surat kabar. Kemudian ibu saya juga suka membaca majalah-majalah, itu saya sudah mulai semua saya baca koran. Dan sampai apal kantor-kantor redaksi, sampai ada orang meninggal saya baca juga. Wah, Alamat-alamat hebat. saya baca. Nah itu SMP, karena suka membaca yang bukan hanya sekolah, mulai angka sekolahnya mulai agak nurun, nggak bintang kelas ya. Mungkin karena saingan SMP kan lebih banyak ya. Hmm. Tetapi di situ ada gini, luapan. Membaca ini apa gunanya kalau hanya membaca, ngumpul di kepala dan sebagainya. Saya udah mulai mau menulis gitu kan. Hmm. Menulis apa? Masih bingung kan? Cerpen panjang belum bisa. Ini belum bisa. Nah, dengan ketemu puisi dari Sitor Situmorang yang judulnya Malam Kebumen, tekad saya semakin bulat. Orang lain aja orang dari jauh bisa menulis, kenapa saya yang mengalami sehari-hari di situ tidak menulis? Nah, saya akhirnya menulis apa yang bisa saya lakukan. Karena nggak mungkin pengalaman cinta, belum asmara saya belum tahu. Jadi yang saya alami, disitulah muncul renungan-renungan keilahian di situ. Jadi Nah, Arif telat membaca, itu juga telat asmara ya. Asmara juga telat. gimana? Membaca telat, asmara juga telat. Iya, nanti asmara juga telat. Kalian juga telat. Banyak telat, Oke. tapi kemudian bisa nyusul, kan gitu kan? Oh iya, bisa nyusul. Yang penting bisa nyusul ya. Ya, ya, ya. Boleh, boleh ketawa ya. Terlambat, Oh, tapi boleh dong, nggak boleh. apa-apa. Seperti itu. Nah, tadi kan kita udah suka membaca, menulis. Nah, itu menulisnya masih akhirnya karena Sitor nulis puisi, saya nulis puisi. Tapi bukan hanya Sitor sebenarnya yang saya baca waktu itu. Ada Wingkarjo dan sebagainya, Ayub Rosidi, Warendra, dan semuanya. Nah, ketika SMA kelas 1, saya SMK hanya SMA Negeri 1 Kebumen ya. SMA Negeri 1 Kebumen itu ada majalah dinding. Hmm. Nah, puisi-puisi yang sudah saya tulis, saya coba kirim ke majalah dinding. Hmm. John, apa yang terjadi? Hmm. Ditolak. Oh, dan namanya ditolak kan nggak suka kan? Sekali ngirim ditolak, 2 kali ngirim ditolak, 3 kali ngirim ditolak. Jengkel Ada juga ya. apa ini Tapi ya? itu semua teman-teman saya, teman-teman sekarang kita juga punya grup WA. Saya juga pernah menceritakan ke teman-teman ini gara-gara gue nulis keluar karena ditolak majalah dinding. Jadi ketika majalah dinding menolak, saya udah punya karya, masa saya geletakin, masa saya menangis, saya menggerutu atau ngomel-ngomel dia, wah jalan itu tidak saya lakukan. Saya lihat di kantor bapak saya di Pepabri, Persatuan Para Purnawirawan, itu ada mesin ketik. Tolak di majalah dinding, saya ketik John. Hmm. Nah, saya ketik mau dikirim apa? Kan di rumah banyak koran. Dan saya SMP sudah membaca koran. Udah tahu alamat koran. Mau coba tanya, ngirim di koran seperti apa? Zaman dulu ada petunjuk bagaimana mengirim naskah di koran. Itu Ya. saya ikutin. Kemudian saya menulis, udah ditolak majalah dinding, saya kirim ke koran. Di antara saya kirim 10 media, pertama kali yang memuat adalah koran Sinar Harapan. Wah, koran Itu pertama besar ya kali. di Ya, Jakarta pertama ya. kali. Ya, judulnya saya masih ingat. Seorang lelaki berjalan dengan kedua belah tangan dimasukin dalam
saku celananya itu kan, dan langsung itu dibahas oleh redakturnya, dibahas 2 kolom cukup panjang. Wah, ini penyairnya eksentrik, penyairnya menarik. Nah, itu saya SMP kelas 1 dimuat di Hmm. Sinar Harapan hari Rebu, yang kantornya masih di Jalan Kunir, belum di Jalan Dewi Sartika. Nah, Mm-mm. itulah yang kemudian suatu saat perjalanan waktu saya jadi wartawan di situ, ada kemudahan, ada petunjuk itu kan. Ya, Nah, taruh dengan nih. Apa mendapat komentar menulis, teman-teman dapat yang honor. menolak puisi Arif? Ya. Komentar teman-teman yang menolak puisi Arif di majalah Dinding. Kan tahu dong dia udah dimuat di Sinar Oh Harapan. ya ya ya, Apa itu komentar nanti mereka? nanti ada ceritanya ya, Oh, ada ada ceritanya. ceritanya. Oke. Jadi kemudian ketika sudah dimuat, bukan hanya di Sinar Harapan, Mm-mm. koran Jogja beberapa juga muat, Berita Nasional, Mm-mm. Harian Masa Kini, Mm-mm. kemudian surat kabar di Semarang, namanya Mingguan Bahari, Mm-mm. namanya Suara Merdeka, memuat semuanya. Dan saya tidak puas, koran Jakarta saya serbu. Itu masih SMA. Nah, koran Jakarta, Pelita, dan Mm. sebagainya, kemudian Suara Karya, kemudian juga majalah-majalah. Kebetulan zaman saya itu muncullah majalah Hai, Mm. yang itu reinkarnasi dari majalah MIDI. MIDI itu muda-mudi sebenarnya kan. Mm-mm. Untuk dewasa, kemudian reinkarnasi menjadi Hai untuk anak SMP dan SMA. Tapi pria, karena ada kan majalah gadis, Mm-mm. SMP dan SMA. Seperti itu saya isi. Majalah Dewi saya isi, majalah Wahyu saya isi, majalah gadis juga saya isi. Jadi SMA itu tulisan saya udah bertebaran, Udah yang banyak duit dong kemudian ya SMA sebagian ya. dari karya itu telah saya bukukan di sini. Ya, iya, saya punya Yang bukunya ini. judulnya adalah Berusahalah Agar Tuhan Tersenyum. Wah, itu judulnya ya. Saya harus selalu memberi judul baik, karena saya nggak berani memberi judul jelek, takut Nah, kalau itu menimpa diri saya. Nah, ini di judul itu sini doa juga ada ya. pengakuan. Saya Mm-mm. tidak bisa membaca, tertulis di sini pengakuan. Ini adalah bukti karya-karya saya SMA ada di sini yang tersebar di sejumlah media. Nah, kemudian ketika karya saya dimuat, teman yang redaktur majalah ini, ya udah kirim aja. Saya bilang, ngapain lu tolak? Gue aja di luar udah diterima. Bukan aku mengecilkan kamu, nggak enak, nggak ada honornya. Di Iya. sini ada honornya. Yang lain dapat honor, dapat surat dari para wanita. Waduh. Itu kan, wah, Kak Arif, ada yang manggil gitu, Mas Arif, dan sebagainya. Nah, itulah buah di media. Kalau majalah dinding, nah, dilihat sekilas nggak ada honornya. Di koran, kita kemudian ada orang yang menyurati. Surat menyurat, John, itu banyak sekali era era waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin Dia kayak di tahu nggak itu FB, Arif masih SMA ketika itu. komen-komennya. Seperti itu kan. Nah, itulah. Nah, masa SMP, SMA itu saya sudah menulis koran Jakarta. Saya karyanya sudah mulai dibahas oleh Kori Layun Rampan, seorang kritikus Ya. dari Jogja yang kemudian pindah ke Jakarta. Itu sudah dibahas di rubrik Seni Budaya Harian Pelita yang edisi Selasa. Dibahas. Wah, ini penyair muda usia kategori ini kan, yang suatu saat akan melejit gitu kan. Waktu itu saya senang. Tapi kalau baca sekarang malu juga ternyata biar aja kan. Seperti itu. Nah, itu dibahas. Bayangkan anak SMA dibahas, padahal saya kenal aja enggak. Karena Mm-mm. memang karya saya di Pelita Seni Budaya itu kadang setengah halaman dan sebagainya. Nah, bukti-bukti karya SMA saya dibahas juga terangkum di buku ini. Jadi Mm-mm. terdokumentasi semua perjalanan walaupun belum keseluruhannya. Begitu John, sampai suatu hari udah saya ke Jakarta aja, saya akan kuliah. Seperti itu kan. Hingga Mm-mm. ketemu dengan John Minopri di Lo ada Kanisius yang ya. dilengkap ini, Rif. Ada yang lengkap. Yang ketemu Indonesia Gelelano yang di Kebumen, dia nyari-nyari yang nama Arif yang mana? Gimana? Kurang kedengaran saya. Yang eh, Indonesia Gelelano. Yang Oh iya datang ya, sama Arif di Kebumen. Kan waktu itu masih SMA ya? SMA. Jadi Iya, sampai itu kan saya. redakturnya mendatangi saya,
Indonesia Galilano itu seorang penyair angkatan 66 versi Mm-mm. Habib Yasin. Tapi ketika mendatangi saya, juga redaktur pelita, kemudian dia HSBI, ketua HSBI, dan berikutnya dia adalah anggota MPR RI, ditunjuk waktu itu. Nah, itu mendatangin kampung halaman saya, ngetuk rumah, saya yang nongol, dia bilang begini, ini rumahnya Pak Arief Djoko Wicaksono ya? Iya, benar. Yang suka menulis. Iya, Pak Arief ada nggak? Dia bilang, ada. Mana? Saya. "Hmm, kok kamu anak kecil?" Itu kan. Itu serius terjadi. Loh, kamu Arief? Bener. Lu kalau baca kok kayaknya karya kamu orang dewasa. Enggak, Pak, saya Arief gitu kan. Berikutnya, saya ketakutan nemuin di Bapak siapa? Indonesia Galilano. Wah, Bapak angkatan 66 ya penyairnya. Saya lari panggil ibu saya. Bu, itu ada redaktur harian pelita, dia ketua HSBI, dia adalah anggota MPR RI. Datang ke sini, Bu. Saya nggak berani ngomong. Akhirnya nggak berani ngomong kan. Ibu saya, karena ibu saya kan biasa gaul, ibu saya kemudian nemuin, ya, 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 gitu. Nah, dari situ kemudian dibilang, Rip, kamu kapan mau kuliah? Ya, saya 1 tahun nggak kuliah dulu aja mau belajar apa menulis, membaca sepuas-puas saya. Terus dia bilang, nanti kalau ke Jakarta aja, kamu tak kasih rumah di Klender. Bukunya banyak di sana, kamu boleh baca. Gitu. Nah, kemudian saya ke Jakarta, sungguhnya atas ajakan dia, kemudian diberi rumah sama dia dan seisinya boleh saya baca karena saya suka ngaduk-ngaduk. Disitulah nanti saya bisa menulis saya yang kemudian saya juga sekarang akan sebagian akan dibukukan. Walaupun itu karya lama, tapi ada kumpulan esai saya itu juga udah habis nih, udah habis mau cetak ulang seperti itu. Nah, di setelah kemudian saya di Jakarta tinggal di rumahnya Pak Indonesia Galilano, dia selalu mengirimin saya juga beras, saya masak, selalu nyemangati, Rip, semua kamu baca bisa kamu tulis, ku tampung di harian pelita, kata dia kan, tambah semangat dan sebagainya di koran-koran itu. Nah, di situ kemudian saya mikir begini, kuliah yang gampang aja, yang nggak usah repot-repot tesnya, langsung aja sekolah tinggi penyair gitu kan. Yaitu yang sekolah tinggi publisistik kan. Di situ Eh, ada Adri Darmaji Woko, ada Kurniawan Junaedi, ada tokoh-tokoh yang kalau disebutin banyak sekali. Laswardi saya juga, Rif. Alisagi, Ade Alwi. Saya masuk ke Ada kuliah. saya juga, Rif. Oh iya ya, iya, Bisa iya. disebut. Saya masih ingat sama Anda. Bahkan Anda duduk dengan siapa, saya ingat. Coba nggak saya ceritakan. Itu ketika kuliah semester 1, eh, saya juga melakukan hal yang sangat mungkin tidak pernah dilakukan. Saya bertarung dengan burung kasuari, tapi mungkin nggak diceritakan di sini. Nah, semester 2, saya diundang sebagai penyair oleh Dewan Kesenian Jakarta. Itu nanti boleh ditanyakan siapa para penyair muda di tahun itu. Itu apa? Karena melahirkan ada profesor, ada rektor, penyairnya, ada anggota DPR RI, ada juru bicara presiden, ada dekan, ada pemimpin redaksi. Itu dari para penyair yang disebut muda waktu itu. Boleh Saya nanti punya ditanya. punya bukunya itu, Rif. Yang kita Hmm. copy, yang ada di Oh Google. yang, Yang kuning ya ya. itu, ya itu nanti akan diterbitkan juga, termasuk apa debat-debatnya lagi dalam proses juga ya. Itu nah, itu kalau Anda nanyakan atau boleh saya bercerita itu saya semester 2, Mm-mm. semester 2 dan Dewan Kesenian Jakarta tidak tahu alamat saya. Tetapi dalam clipping mereka, banyak karya saya waktu itu. Padahal saya masih di Kebumen. Se- Mm-mm. Sehingga seorang penyair yang juga aktivis Angkatan 66, Pak Slamet Sukirnanto, kemudian antara lain memilih saya untuk ikut. Nah, dicarilah alamat bocah ini, itu katanya kuliahnya di STP, gitu kan. Nah, Mm-mm. saya mendapat surat dari saudara Laswari Adisage, nyari saya di Kanisius, Arif dapat surat dari ini, besok rapat di tim. Saya kaget.
jangan bercanda nih, bohong. Enggak, ini serius kan. Kenapa? Diundang sebagai penyair muda. Padahal muda zaman itu adalah itu diskriminasi dari penyair senior waktu itu ya. Nanti Mm-mm. saya jelaskan. Nah, disitulah saya ketemu dengan orang-orang yang ketika saya belajar menulis, mereka sudah menulis. Nanti saya sebutin mereka siapa menjadi apa. Ya, atau boleh sekarang? Sekarang aja ya? Boleh, boleh. Silakan. Oke ya. Jadi begini John, itu sangat menyenangkan bagi saya karena kemudian saya juga banyak kemudian ditulis di koran-koran karena ikut forum itu. Mm-mm. Di wawancara, teman-teman kita kan lagi ingin jadi wartawan, saya jadi korban di wawancara itu nanti ya. Nah, tapi Ya. begini, jadi itu acara 6 bulan, dimulai bulan November sampai April, ditutup pada hari ulang tahun saya, 7 April. Nah, Mm. begini, para penyair itu jumlahnya 16. Nah, sekarang untuk singkat aja, siapa saja mereka? Satu adalah Mira Satu. Siapa itu Mira Satu? Seno Gumiro Aji Dharma. Sekarang ada orang sastrawan top Indonesia. Dan dia kemudian seorang yang kemudian menjadi doktor, walaupun doktornya komik, tapi kemudian dia penyair yang menjadi rektor Institut Kesenian Jakarta dan sekarang adalah di Akademi Jakarta yang membawai Taman Ismail Marzuki. Itu dari penyair yang Mm. dibilang penyair muda ya. Mm-mm. Yang kedua saya sebutin Adi Masardi. Nah, Aja tadi. Adi Masardi wartawan, penyair, tapi di zaman Abdul Rahman Wahid yang menjadi presiden, tapi Abdul Rahman Wahid adalah seorang penulis puisi di masa mudanya. Nah, Adi Mulyadi Masardi itu menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, dia juga penyair. Jadi kemudian yang lain ada Ade Alwi, penyair Mm. menjadi pemimpin redaksi. Dan ketika mengasuh tabloid Anita, dia banyak sekali melahirkan pengarang-pengarang. Yang berikutnya adalah Irawan Sandya Wira Atmaja. Sekarang udah doktor, menduduki penyair muda ini menjabat sebagai Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Penyair itu kan. Itu kan. Penyair muda yang bareng sama saya. Nah, sekarang yang politik. Pernah jadi wartawan pelita juga. Namanya Rahadi Zakaria dari Ah, PDIP. Dia seorang kawan penyair. saya. Mungkin Anda kenal ya? Kenal almarhum ya, almarhum. Sekarang sudah almarhum ya. Mm. Al-Fatihah kita doakan. Dia penyair yang kemudian menjadi anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia, DPR Republik Indonesia. Kan itu fakta ya. Penyair 81 yang unik-unik ini kan. Mm. Nah, sekarang yang ketua PBI, pusat sekarang ya. Ya, itu adalah Hendri C.H. Bangun. Nah, itu 81. Mm. Sekarang menjadi ketua PWI pusat. Betul ya? Ya. Ya, benar kan? Itu Mm. penyair muda yang jabat itu. Nah, sekarang yang jadi profesor, temannya Hendri. Wahyu Wibowo dari UI Mm. menjadi profesor, doktor, dekan, pernah menjabat dekan Universitas Nasional. Nah, itu Wahyu Wibowo menulis 30-an buku sastra juga. Penyair 781. Kemudian ada pendiri Kabar Kapari, pengamat musik adalah Remy Sultansa. Penyair 81 pendiri kabar-kabari ala infotainment yang mengawali, termasuk yang mengawali ya di Indonesia pada era itu, sehingga kemudian di televisi banyak infotainment seperti itu. Nah itu penyanyi 81. Almarhum juga ya, almarhum Ya, ya. kemudian Afrizal Malna. Nah ini Mm. penyair kontemporer yang paling banyak bereksperimen dengan pengetahuan juga yang luar biasa ya. Itu lahir 81. Kemudian Lasuardi Adisage, asisten dosen kita ya, ya gitu kan. Sekarang almarhum, ya saya doakan Al-Fatihah ya. Kemudian yang sudah almarhum ada Owi Sanur MB, penyair 81, aktivis teater, Al-Fatihah ya.
dia sudah almarhum. Kemudian ada Herius Saputro Sambudi, masih segar, masih nulis puisi, masih aktif juga menulis. Kemudian kadang-kadang ngajak naik gunung juga dia kan, karena dia pencinta alam ya, pencinta alam. Kemudian ada Eka Budianta, penyair, mantan wartawan Tempo, mantan wartawan Asahi Shimbun Jepang, yang kalau cerita Asahi Shimbun dibaca 10 juta oplasnya tiap hari. Bla, bla, bla. Kemudian dia lari jadi penyiar BBC London. Kemudian lari ke Amerika. Kemudian balik kembali menjadi direktur itu penyair ya. Direktur lingkungan hidup. Tapi bukan Bali seperti itu. Nah, kemarin ketemu dia sama-sama jadi Yuri penulisan esai. Eka Budianta masih hidup. Menarik Kemudian sekali. ada Hardo Sayoko masih tetap menjadi penyair. Kemudian ada Kurniawan Junaidi. Nah, dia berapa kali menjadi wakil pemimpin redaksi dan pemimpin redaksi baik di Jakarta, tetapi dia pemimpin redaksi di tabloid Tiara. Tiara itu adalah style gaya hidup. Kemudian di kompas.com dia juga pernah. Nah, sekarang Kurniawan Junaidi menjadi apa? Direktur penerbitan KKKKK. Sekarang tinggal saya, John. Saya sekarang diajak ketemu sama kamu. Setiap saat ketemu, saya itu hanya manusia biasa aja. Aku hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari, gitu kan. Biasa Itu dikontrak, sebagian mau nih. nggak gini. Ya maulah, gitu kan. Nama-nama yang Arif Saya tadi ya sebutkan, ya cuma penyair sekarang muda cuma itu. jadi Yuri, Hmm. kadang Yuri baca puisi, tapi FSL 2N yang menangani se-Indonesia itu. Berapa kali saya sebagai koordinatornya ke berbagai kota ya, cuma tingkatannya SD, tapi nggak apa-apa. Yuri, kemudian musik rock, karena saya pernah juga menang lomba musik rock juara satu, itu ya. Itu akhirnya beberapa kali saya menjadi Yuri musik rock. Juri musikalisasi puisi. Terakhir Ahmad Jado Ferianto, adiknya Butet, dia sudah almarhum, acaranya di Jogja, dan kemarin jadi juri lomba esai se-Indonesia untuk memperebutkan piala dari HB Yasin. Baru tadi malam itu selesai acaranya. Nah, yang lain adalah orang-orang kecil yang kadang-kadang ingin menulis, ingin ini. Nah, itulah saya. Tapi teman-teman 81 itu dalam sejarah kepenyairan ketika diurai itu unik-unik. Seperti yang tadi saya sebutin. Ada politik, ada juru bicara presiden, ada rektor, macam-macam. Kita nggak tahu penyair yang lain dan sebagainya. Kemudian kenapa acara itu diembel-embeli muda-muda-muda? Seperti saya bilang, itu diskriminasi sebenarnya dari senior. Saya katakan begitu aja sekarang gitu. Jadi dia muda lu, gue udah nggak muda ini kan. Nah itu diskriminasi. Tetapi di zaman sekarang tidak ada muda dan apa. Sekarang nggak ada penyair muda sekarang. Nah Ya, di itu zaman karena itu yang senior yang melakukan diskriminasi siapa nih? kalau disebutannya ya ada lah gayanya itu kan masih muda kan gitu kan. Masih muda kan banyak gitu. Banyak di tim juga Iya. banyak gitu kan. Nah, kalau Tapi sekarang ngomong-ngomong orang deh, nggak diskriminasi. nama-nama Ya, yang Arif sebutkan tadi, sebagian ya, mungkin hampir separuh kita udah wawancarai di sini. oh, gitu ya, ya, ya. Ya nggak apa-apa. Memang pada akhirnya faktanya Ya. jabatannya ada seperti Akhirnya itu. nanti semua penyair muda tahun 80-an kita undang ke sini. Oh, boleh, boleh ya. Eh, Saling kan dengar masih kan? ada. Bang Ade Saling masih dengar ya ada, kan? Ade Alwi, ya kan? Saling dengar karena namanya kan disebutin ya. Kan Hmm. kalau Adi Aldi selain jadi pemimpin redaksi, kemudian pengajar juga kan, Hmm. dosen juga kan, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu saja. Kira-kira 81. Nah, efek dari itu saya jadi praktek latihan, jadi korban latihan teman-teman untuk menulis. Jadi waktu saya baca puisi, saya bersama Tommy F. Abuwi. Hmm. Kenapa Ahmad F. Tommy? Ya kita kan tahu satu kelas, Yon. Ya, Hmm. Tommy kan di Cikini Tommy. ya. Hmm. Kemudian saya harus membaca penutup itu 7 April 82 itu. Saya takut baca 20 puisi, nanti yang nonton pelukis Hardi.
Anda kan temannya Prof. Ghazali. Gimana galaknya? Ada Tarji, ada apa? Bergetar itu. Anak semester 2 bergetar. Saya datangi Tom, tolong Tom, aku harus baca puisi seperti ini. Tolong ada 5 puisiku dijadikan lagu lah. Tapi mau. Tapi aku nggak bisa ngasih bayaran honor. Gitu. Nggak apa-apa kalau Tommy ngasih semangat. Saya berilah lirik lagu karena saya mahasiswa jurnalistik atau publisistik yang kaitannya dengan jurnalis. Saya kasih. Ini ada yang 2 lagu adalah nyanyian seorang jurnalis. 1, nyanyian seorang jurnalis. 2, Tom, bikinlah lagu. Oke, kata Tommy. Nah, ketika di panggung itu dinyanyikan tepuk tangan juga. Lagunya gini. Seorang jurnalis menggerutu dilarang menulis lapar di koran. Nah, memang waktu itu Menteri Penerangan melarang lapar ditulis ke koran. Eufemisme itu. Nah, itu saya respon. Jurnalisme 2 adalah gini. Menyusuri remang-remang Jakarta, aku terkenang cerita hostess Katia. Nah, ada mau nama yang mirip Katia, tapi teman kita sekelas kan. Saya selengkan aja kan. Nah, siapa tahu suatu saat Profesor Tommy F. Abui itu mendengar ya. Sekarang dia ada ada di Nanti Bali. kita kirim Nah, rekamannya ke dia, kita kirim. ya, Udah panggil dia. diwawancarai oleh teman kita yang kemudian menjadi wartawan Tempo, pengamat sepak bola yang saya anggap ya Yon Muiz, Mm-mm. diwawancarai, Mm-mm. dimuat di Sinar Harapan. Ada Dedet Erbur dimuat di koran Mm. Singgalang ya di apa Padang. Tinggi. Ada kakak kelas itu yang udah almarhum. Ada Anang Ilham nulis semuanya. Wah, clippingnya banyak kan. Saya simpan. Kok aku jadi praktek ini untuk wawancara gitu. Nah, tapi memang kepenyairan itu butuh membaca, kepenyairan itu butuh ketekunan, kepenyairan itu butuh ini. Nah, saya mulai ditawari, digoda untuk menjadi wartawan. Dengan bekal tadi kepenyairan, tawari ke apa? Nggak ada yang lamar, John. Jadi saya belum Mm. pernah melakukan membuat surat lamaran kepada media. Mungkin kalau melamar saya ditolak. Nah, untungnya mungkin Tuhan memberi kemudahan saya tidak melamar, pasti diminta, kamu di sini aja, termasuk di Sinar Harapan. Itu. Mm. Efeknya apa? Membunuh hampir kepenyairan saya. Pertama, kamu nggak boleh nulis di mana-mana dan sebagainya. Waktu itu saya nurut, tapi lama-lama ngedap di dada, ngedap di dada. Nah, saya jalani wartawan di Sinar Harapan, di Bredel, jadi pernah mengalami zaman di Bredel, suka dan duka itu kelak akan diceritakan. Kemudian suara pembaruan, saya ketika suara pembaruan sudah ditunjuk juga untuk mengelola cerpen, memilih puisi, dan seterusnya sampai saya keluar jadi seorang jurnalis. Kemudian nanti nyoba menulis pengalaman lain dari dokumen, lahirlah buku-buku musik, antara lain Simfoni Indonesia, antologi lagu untuk negeri. Oh iya, ini spektakuler ya, Rif. Ini buku yang Ya, spektakuler ya. Buku yang sangat spektakuler karena menghasilkan uang besar ya. oh ya ini, yang ini, Simfoni yang Indonesia kan. ya Boleh mungkin ceritakan, Rif. honor saya terbesar untuk sebagai penulis ya. Wah, Ya ada ratusan juta. Kalau wah. cerpen, puisi kan cuma berapa ratus. Ini ratusan juta gitu ya. Dan muncul di TV dan digunakan paket oleh RCTI loh. Dari buku ini selama 8 tahun di launchingnya 10 November di kota Pahlawan Surabaya ya. Di sini. Saya juga harus bertemu dengan bapak-bapak menteri waktu itu. Nah, itu akibat dari ini. Dokumen musik, kemudian karena saya bukan hanya kolektor, saya penulis, saya olah, saya tulis. Seperti itu. Ya, Nih, sekarang kita gimana Mbak Amel? selingan, Nih. Kita selingan Nah, Amel ingin menampilkan eh, video ya, Mel? Atau ini dulu, clippingan dulu ya, Clippingan berita. clippingnya. Coba Mas Bayu boleh dibantu. loh, Ada berita soal ya oh, sukses buat penyair Arif Djoko Wicaksono. Wah, wah, itu Iya. namanya
Oh ini, Lasman Simanjuntak. aha, Iya, ada jadi surat sastra. bagaimana nih cerita? Jadi Arif ini suka ngirimin puisi orang-orang yang dia udah nggak miliki lagi ya, lalu Oh, dikirimin oleh Arif gitu. Itu dia ya itu seperti itu ya. Ya, ya, ya. Gimana ceritanya Mas Arif? Oh, ceritanya. Jadi kan begini ya. Masalah mendokumentasi, termasuk di masyarakat Indonesia, termasuk di skup kecil juga mungkin para penyair, itu umumnya masih banyak nggak punya dokumentasi kan, seperti itu kan. Jadi seperti itu. Nah, kebetulan tadi di awal kita pertemuan saya sudah bilang saya mencoba suka membaca dan mendokumentasi. Artinya menyimpan. Menyimpan itu ya nanti akan digunakan, bukan hanya disimpan saja. Nah, beberapa dokumentasi saya ketika di era ada Facebook atau media sosial, ketika banyak teman-teman nggak punya, saya coba tampilin. Di foto, ditampilin. Wah, responnya, ya, kamu punya ini, masih ada nggak? Wah, saya keluarin. Terus, nah itu ternyata masih dibutuhkan karena banyak orang yang kemudian tidak apa, tidak memilikinya seperti itu. Nah itu beberapa kali saya lakukan dan mungkin juga akan terus saya lakukan. Nah, itu juga melahirkan ada sejumlah buku yang berasal juga dari sejumlah dokumentasi-dokumentasi. Jadi dengan kita memiliki dokumentasi, kadang-kadang ada orang yang mau menerbitin buku. Kemarin ada dari Bali, saudara Wayan Cengki Sunarta, itu penyair dari Bali ketika mau menerbitkan buku Umbu Landu Parangi berjudul Melodia, dia kontak juga sama saya. Saya dikontak senang. Mas, ini sudah benar enggak puisinya? Ini diterbitkan tahun berapa? Ini apa? Saya bukan, walaupun mengaku bukan seorang yang ahli, mencoba mengecek. Oh, yang puisi dia pertama kali tahun 59, 1959. Amal pasti kan belum lahir kan. Kan? Nah, itu sama bisa. Nomor berapa? Nah, sampai seperti itu. Karena ini menyangkut tokoh, jadi harus tepat, harus harus benar. Puisi yang ini ke tahun 61. Nah, saya kebetulan menyimpan dokumen-dokumen itu. Nah, itu banyak teman yang kadang-kadang membutuhkan. Kadang-kadang ketika mau nerbitin buku, kok masih ada yang hilang? Kadang-kadang kontak saya, kamu punya nggak? Alangkah senangnya kalau saya punya. Oh ya, saya bongkar-bongkar dokumen, Mbak. Bongkar-bongkar, kadang-kadang waktunya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Itu demi teman. Ketemu. Wah, rasanya kalau ketemu, gitu kan. Karena apa? Saya bisa menyenangkan teman saya. Begitu saya kasih, ini ketemu. Terima kasih ya. Terus jadi buku. Nah, itu banyak kejadian yang seperti itu ya. Moga-moga dokumen saya masih ada gunanya. iya luar biasa itu dokumennya ya. Dan ya, Lalu saya sebagai dokumen Hmm. ditulis di majalah Majas Hmm. pertama, ditulis oleh Kurniawan Junaidi ternyata di situ dia menulis dengan ini adalah pengikut Habib Yasin. Jadi majalah Majas, majalah sastra ditulis itu pengikut Habib Yasin. Disebutin antara Adri Dharma Jiwoko Hmm. dipasang foto. Arif Joko Wicaksono disingkat ADW dipasang foto juga. Adri Dharma Jiwoko disingkat AJW pasang foto. AJW sama ADW gitu kan. Sayang majalahnya tadi saya cari nggak ketemu, padahal mau saya tunjukin ini. Nah, ini kan artinya itu sebuah fakta real seperti itu. Nah, padahal kemudian begini ditulis oleh salah seorang pemenang penulis esai yang tadi malam diumumkan. Jadi mereka adalah menghormati orang-orang yang bergerak dalam mendokumentasikan karya. Pertama tentu saja Habib Yasin. Itu nggak ada orang yang mengalahkan dia. Hmm. 1 abad pun nggak akan lahir orang setara Habib Yasin. Kedua, Nirwan Arsuka almarhum, lulusan Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada, bergerak dalam dunia humaniora, bergerak dalam dunia kebudayaan, dan dia adalah orang yang selalu memberikan buku kemana-mana, mengajak orang untuk membaca. Jadi tadi saya kan bilang membaca memang enak.
Mungkin Nirwan juga ingin membagi bacaan kepada orang-orang supaya mungkin ada yang merasakan enak. Nah, Nirwan Ya. melakukan lewat pesawat terbang, Nirwan melakukan lewat kapal laut, Nirwan melakukan lewat kuda. Mana ada manusia di Indonesia yang mengorbankan dirinya untuk memberikan kepada orang lain, naik kuda, naik perahu, bersepeda untuk memberikan buku. Itu manusia yang perlu dihormati. Nah, Ya. sayang dia udah cepat almarhum. Nah, di situ saya juga disebutin di apa. Nah, orang-orang ini nanti kalau dia mati, siapa yang akan peduli karyanya? Jangan sampai dikiloan, gitu kan? Paling enggak ada perpustakaan yang bisa semacam memberi tempat. Ini koleksi ini. Kenapa itu terjadi? Karena banyak tokoh-tokoh besar kita, baik mantan menteri, intelektual kita, Wiratmo Sukito itu bukunya kayak apa banyaknya. Kita bisa melihat ketika menulis referensinya lebih panjang dari tulisannya. Ketika didatangi rumahnya, semua isinya buku aja. Tapi ketika meninggal, bukunya kemana? Lenyap. Mungkin dikilokan. Jangan sampai buku dikilokan, jangan sampai buku kemudian menjadi bungkus kacang goreng. Manfaatkan untuk pengetahuan, Wiratmo. Ada Malik, koleksi bukunya gimana? Kemudian Mas Agung, koleksi bukunya saya dia punya penerbitan Gunung Iya, Agung. banyak ya. Dia juga penerbitan, mungkin Anda tahu, sekarang bukunya kemana? Itu lenyap. Nah, orang-orang sekarang siapa yang mendokumentasi buku, menyimpan, yang mungkin keturunannya nggak bisa merawat, pemerintah lakukanlah, kan punya ada dana abadi, atau paling nggak langsung kepada perpustakaan yang bisa bekerja langsung, menyimpan dokumen mereka di satu pojok, di satu tempat. Itu Iya, akan iya. menjadi unik, dan itu penghormatan. Liv, ini. Alif juga punya dokumentasi puisinya Bung Hatta ya. Oh ya, oh, iya. Bagaimana ceritanya itu? Iya, ya. Jadi, bentar ya. Itu ada Bung Hatta adalah seorang pemimpin redaksi ini apa? Sebentar, aku ambil boleh sebentar aja. Ya, boleh, boleh. Silakan, silakan. Oh, oke. Majalahnya apa itu namanya? Daulat Rakyat. Daulat Mm-mm. Rakyat. Jadi Bung Hatta kuliah di Belanda, kemudian pulang ke Bukit Tinggi, tahunnya antara jelang Sumpah Pemuda, tahun 30-an. Dia itu menulis selain pikiran-pikiran sosialis dengan nama Hatta. Mm-mm. Harusnya Sumpah Pemuda itu 3 bait, John, yang kemudian bisa kita 3 bait itu kan mirip puisi. Mm-mm. Indonesia tahun 28 apakah sudah lahir? Dia ada imajinasi. Jadi ada bait, ada imajinasi. Sumpah Pemuda boleh dikatakan puisi besar yang akan melahirkan negara. Kok kayak gitu? Yang mengatakan presiden juga. Satu, Presiden Malioboro Umbulandu Parangi. Ke anak buahnya, Sumpah Pemuda dengan ciri bait, imajinasi, itu puisi besar. Umbulandu Parangi. Presiden Umbulandu Parangi ya. Yang ngasih gelar Presiden Umbulandu Parangi itu teman Anda. Namanya Pelukis Hardi. Semoga dia sembuh ya. Iya, Sekarang. Itu harus amin. dicatat ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Yang kedua adalah presiden juga. Presiden penyair Indonesia. Sutardi Kosumbali. Dan kemudian dilanjutkan oleh Profesor Maman S. Mahayana. Kemudian juga itu menjadi dasar Hari Puisi Indonesia nanti dengan Haidil Anwar. Nah, Tarji Maman mengatakan bahwa Sumpah Pemuda itu ya puisi, puisi besar yang melahirkan Indonesia. Karena itu kemudian Tarji menulis, hei pemuda, mana telurmu? Nah, sekarang ada apa gagasan kamu anak muda zaman sekarang? Tapi saya ingin menambahkan seperti ini, saya ingin menambahkan bahwa itu juga puisi orang-orang yang menulis teks Sumpah Pemuda, orang-orang yang memikirkan teks Sumpah Pemuda itu juga orang yang menulis puisi. Di situ ada Soekarno, ada Hatta juga pernah menulis puisi, Hatta menulis puisi. Dan kemudian siapa yang tangannya menuliskannya itu adalah Bapak Soneta Indonesia Muhammad Yamin. Ya, itu kan. Siapa lagi? Sanusi Pani. Jadi orang yang menulis Sumpah Pemuda itu memang juga orang yang waktu penyair. Nah, Muhammad Yamin tahun 20, umurnya masih sekitar 19, tanah airku masih Andalas. Tetapi dalam perkembanganku, tanah airku sudah
tanah tumpah darahku Indonesia. Indonesia sudah disebut-sebut oleh penyair sebelum Sumpah Pemuda oleh Yamin. Nah, berikutnya setelah Sumpah Pemuda menuju 1945 yang menyebut nama Indonesia, Indonesia yang belum lahir itu siapa? Coba cari teks dimanapun. Memang Pak tentara, gitu kan. Ya enggak, dalam yang saya pelajari, yang menyebut nama Indonesia, Indonesia antara 28 sampai kita mengalami kemerdekaan 17 Agustus 1945, ternyata penyair. Satu, Asmara Hadi. Tahun Hmm. 30-an dia menyebut kemerdekaan akan melahirkan bla 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 kan. Ada bukunya, ada teksnya. Mungkin perlu diperbanyak supaya generasi muda itu tahu atau pemimpin negara sekarang tahu. Pemimpin negara tiga ini kan kayaknya nggak ada yang punya konteks suka sastra, suka puisi. Itu nanti saya uraikan. Nah, penyair itu. Kemudian ada kakeknya dari bintang film yang pernah wakil anaknya Raja Effendi, Hmm. Usman ini Effendi, penyair dari Kota Padang. Udah ingin merdeka di tahun 40-an sampai frustasi. Saya baru dapat bukunya kemarin. Dia akhirnya lari ke Belanda, berjuang di sana. Jadi yang meneriakkan Indonesia, Indonesia sebelum Indonesia merdeka itu adalah penyair atau orang tokoh-tokoh yang juga mengenal puisi. Sampai kita dimerdekakan oleh Soekarno Hatta. Itu real. Soekarno juga nulis puisi, Hatta juga menulis puisi. Itu sedang saya tulis sejumlah puisi Hatta yang lahir dengan nama samaran. Nah, Indonesia, apakah presidennya juga nulis puisi? Gitu kan? Ini penting. Mumpung lagi kontekstual pemilihan presiden ya. Presiden Hmm. Indonesia banyak yang nulis puisi. Rakyat harus tahu nih. Dan mereka suatu saat ketika Indonesia kaya harus mikirkan puisi loh. Punya dana abadi, punya apa. Nah, siapa? Habibie. Habibie menulis puisi. Saya punya. Saya cek ke Fahri Ali. Memang yang pertama Fahri Ali ya. Fahri Ali ini kan. Jadi begini, Habibie bisa kuliah ke Jerman, akhirnya menemukan sebagai ahli pesawat. Kemudian itu yang ngajak itu adalah Muhammad Yamin waktu Habibie mahasiswa ITB. Soekarno kan sedang mau nyekolahkan anak-anak ke luar negeri, Indonesia kaya supaya nanti ilmunya mereka lah yang menguasai, bukan disewakan kepada orang-orang asing. Nah, itu Soekarno. Nah, Habibie di sana dibujuk oleh Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin ketika disuruh membujuk, dia kan Bapak Soneta. Dia adalah penyair. Kemudian Menteri Pendidikan di tahun 53 atau apa membujuk Habibie. Kamu ke Jerman pelajarin teknologi. Nah, karena ada beban itu, Habibie berangkat ke Jerman, sakit. Saat sakit dia menulis puisi. Puisinya kapan-kapan saya ungkapkan. Ini puisi anak muda yang kemudian jadi presiden kan gitu kan. Apakah hanya itu? Orang yang berpuisi kok banyak yang hebat, penyair muda aja, yang profesor, yang dokter ya. Ya, selain persoalan nasib ya. Karena dalam konteks presiden gini. Setelah Habibie, Abdurrahman Wahid, kenapa dia berkacamata? Dari kecil dia pembaca. Rumahnya kan di Menteng, bapaknya menteri. Abdurrahman Wahid. Ada yang tepuk tangan di sini ya. Ya gue ikut-ikutan. Jadi Abdurrahman Wahid kan bapaknya kakeknya pendiri NU. Rumah di Menteng, bacaan tebal. Dia baca buku Marxisme, SMP. Dilarang, jangan kamu masih kecil. Nah, dia bacanya di bawah tempat tidur. Ini tebal, gelap. Maka dia berkacamata dari kecil. Nah, kemudian dia sekolah di Al-Azhar, di Kairo. Hobinya membaca, menulis puisi Gus Dur itu. Siapa saksinya? Saksinya teman sekamar yang menyelamatkan beberapa puisinya Gus Dur itu adalah Mustafa Bisri. Sekarang terkenal di Raudatul Talibin di kota Rembang ya di Hmm. sana. Nah itulah teman. Teman begini kalau saya baca riwayatnya. Abdurrahman Wahid anak menteri, anak apa? Ini anak dari kota kecil. Mus. Kamu jangan nulis puisi. Kamu itu berbakat jadi pelukis. Itu kata
Gus Dur yang diucapkan oleh Mustafa Bisri. Kenapa? Kok aku nggak boleh nulis puisi atau apa? Nggak dijawab kan. Nah, Gus Dur ternyata tidak lama, nggak sampai setahun, kemudian dia akan meninggalkan di Baghdad. Nah, dia itu nulis-nulis. Nah, tulisan-tulisan yang tercecer itu ditemukan oleh Mustafa, diabadikan oleh Mustafa. Itu gunanya dokumentasi. Gunanya orang merawat dokumentasi. Kalau nggak tahu Gus Dur menulis. Seperti itu. Nah, ketika dia jadi presiden, ketika apa ternyata ada fakta bukti dia nulis puisi. Nah, judulnya apa puisinya? Terusan Suez. Kalau dibacakan kontekstual kan dengan Palestina yang sekarang ya. Nah, itu Mm-mm. dilakukan oleh seorang presiden. Setelah Gus Dur presidennya siapa? Mbak Megawati. Tidak nulis puisi, tetapi Mbak Megawati banyak orang menulis puisi kepada Mega. Baik dia ketika jadi anak Soekarno, baik ketika 90-an dia mulai berjuang di PDI yang namanya kemudian Perjuangan, sampai ketika Megawati menjadi presiden dan Megawati tidak menjadi presiden. Banyak yang menulis puisi ke dia, tetapi dia pribadi tidak menulis. Presiden berikutnya namanya Susilo Bambang Yudhoyono. Sekarang bukunya 4 kumpulan puisi, 4 album. Aku ada bukunya ini, coba nggak tunjukin. Dia menulis puisi apakah setelah jadi presiden, menerbitkannya setelah jadi presiden, ketika jadi presiden. Menulisnya ternyata masa SMA dia udah menulis. Masa ketika Taruna ada juga puisinya. Nah, di satu hari dia jadi presiden, nambah bikin album, tapi juga dia menulis puisi. Pengganti SBY Jokowi tidak pernah nulis puisi. Soeharto tidak pernah nulis puisi. Tetapi ada cerita begini. Ketika zaman Orde Baru Soeharto tidak pernah menulis puisi, orang takut untuk menulis puisi ke dia, tapi kemudian perusahaan-perusahaan eh, bisnis membuat pujian atau iklan bergaya puisi. Jadi nyebut Bapak Pembangunan, tapi bentuknya puisi. Itu yang untuk Soeharto. Karena takut Rendra Jok itu udah berapa kali dikejar-kejar ya kan. Hanya mengkritik, hei kalian cukong. Gitu kan. Hei kalian presiden. Mungkin sudah di ini karena tidak ada satupun teks itu yang mengkritik Soeharto. Tetapi baru iklan perusahaan-perusahaan itu menulisnya dengan gaya puisi untuk memuji Soeharto. Itu seperti itu. Sehabis Soeharto runtuh, ribuan sajak menyerbu dia. Saya kumpulin itu. Jadi baru berani rakyat Indonesia, para penyair baru berani tentang Soeharto, tentang pengalaman Orde Baru di situ. Ada yang menulis begini. Jadi pengalaman Orde Baru ketika bapaknya dulu PKI, kemudian padahal dia enggak ada bukti. Nah, seumur hidupnya, keluarganya itu mengalami kesusahan karena kan harus screening, harus apa. Nah, gimana Soeharto tahu penderitaan seperti itu? Seperti nah, penyair itu menulis seorang wanita cantik pelacur yang kemudian ketemu dengan tokoh yang mengandung PKI itu kan. Wah, itu sebuah sebuah tragedi, sebuah kelucuan yang luar biasa. Itu banyak saja untuk Soeharto perlu saya kumpulin ya, karena saya kan dokumentasi tingkat kecil. Ada yang nyebut arsiparis lah daripada tercecer apa ya. Saya kumpulin yang untuk Soeharto. Untuk Habibie, untuk Jokowi, ternyata yang nulis puisi untuk Jokowi anak TK. Gitu kan. Tapi kan Jokowi nggak pernah nulis puisi. Jokowi hanya pasang iklan tentang puisi di halaman 1 surat kabar Kompas. Tak clipping. Nah, karena ini presiden melakukan hari puisi, mungkin menghormati penyair, kemudian pasang iklan mengutip puisinya Sapardi. Selamat pagi Indonesia. Nah, itu puisinya itu kan. Nah, ketika Jokowi tulis puisi, pertama saya temukan anak TK, anak SD nulis puisi untuk Bapak Presiden. Tapi kemudian ada juga tokoh dari RRI, Republik Radio Republik Indonesia yang menulis juga untuk Jokowi. Nah, ada itu, udah saya dokumen seperti itu. Nah, setelah Jokowi ini ada bakal calon presiden, nggak
akan saya sebutin namanya siapa di sini, tetapi saya pelajari rekam jejaknya, nggak ada yang bersentuhan dengan puisi yang sesungguhnya telah melahirkan Sumpah Pemuda, diperjuangkan oleh para penyair. Jadi Republik Indonesia presidennya juga banyak yang berpuisi, beberapa harus tidak ada rekam jejak bakal calon presiden, wakil presiden yang berkaitan dengan puisi. Apakah ini sayang? Oh, saya nggak mau menjawab sayang atau nggak sayang, tapi nggak ada. Itu Jadi sementara apa gitu. artinya? Dan Arti kalau juru misalnya, bicara presiden kita itu juga banyak penyair. Itu kebetulan. hmm, Jadi Adi Masardi itu juru bicara Abdurrahman Wahid. Jokowi juru bicaranya penyair juga, pernah di penjara. Jadi anak ITB yang pernah siapa itu anak Banjarmasin yang kemudian sekarang jadi duta besar itu kan. Fadzur Rahman. hmm, Fadzur Rahman kan pernah jadi juru bicara. Fadzur Rahman kan punya buku kemudian memang dari masa remaja dia kan kelompok GAS ITB. Saya juga pernah jumpa di masa remaja di Bandung. Dia memang menulis puisi, kemudian ditangkap, dibuang ke Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan dia bikin puisi ketika di penjara, kemudian dia keluar, kuliah lagi sampai jadi duta besar. Dia berpuisi dan pernah menjadi juru bicara ini siapa Soeharto. Demikian juga masih banyak yang diuraikan yang masih menulis puisi itu bagus. Itu yang KPK pernah juru bicara siapa namanya Jokowi ada puisinya di majalah Hai. Artinya masa mudanya dia menulis puisi ya. Seperti itu. Nah, para menteri kita siapa yang nulis puisi? Saya punya dokumentasinya. Di zaman Orde Baru ada menteri yang nulis puisinya bagus, Menteri PU. Menteri PU. Kemudian ini sedang saya kumpulin ya. Para hmm. menteri pun menulis puisi itu apa gitu. Itu kenapa mereka nulis puisi? Itu yang saya belum bisa ketemu mereka. Saya menggunakan ya jurnal ada verifikasi ingin ya. Verifikasi supaya tidak tafsir saya. Tafsir kan bisa aja boleh. Hmm. Tetapi kalau saya melakukan verifikasi, cek recek paling enggak kalau orangnya sudah mati saya masih bisa menemukan pihak keluarga atau mendapatkan dokumen-dokumen yang bisa untuk memperkuat menjelaskan itu. Jadi para menteri yang nulis puisi itu ternyata di Indonesia ada. Nah, ini dokumen inilah saya coba untuk saya tampilkan. Mungkin tidak penting, tapi biar aja nggak disebut penting atau enggak. Karena kan yang dipenting sekarang orang kan cuma suge, kaya, uang gitu kan. Nilai-nilai ini penting. Nah, menteri siapa yang suka puisi? Ibu yang ngurus keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani. Sri Hmm. Mulyani saya pernah nonton ketika ada acara. Saya ingat 14 Agustus tahun 2008, Ibu Sri Mulyani membaca puisi judulnya Nak. Puisinya siapa? Reni Sultansa. Membacanya sahdu, itu sama dengan husuk. Dia kok bisa mengucapkan kata dengan rima, dengan gaya yang sangat tepat gitu. Padahal menteri, orang yang ngurus keuangan Republik Indonesia gitu. Sri Mulyani itu juga dicari di YouTube mungkin ada. Dia kan lulusan UI, bapaknya rektor Undip yaitu. Nah, ketika Sapardi Djoko Damono meninggal, tokoh-tokoh yang UI menghormati Sapardi, Sri Mulyani membaca. Judulnya kalau nggak salah, Terbanglah Burung. Itu terbanglah burung luar biasa. Itu Ibu Sri Mulyani. Nanti akan saya beberkan menteri-menteri yang menulis puisi dan menteri yang membaca puisi. Dan kita juga bekas menteri kemudian yang jadi wakil presiden Yusuf Kala ternyata nulis puisi juga. Ada wakil presiden yang nulis puisi. Sama dengan wakil presiden Hatta juga nulis puisi. Kalau Yusuf Kala saya hafal di luar kepala, itu peristiwa yang keributan di Ambon. Itu antara lain yang tokoh-tokoh. Nah, DPR, kalau politik kotor, puisilah pembersihnya. Itu kan gombal sebenarnya. Semuanya gombal kotor kan. Nah, itu penting untuk dinilai. Karena ada penyair namanya Ridwan Saidi. Siapa Ridwan Saidi? Orang disebut di TV One itu budayawan. Memang benar dia budayawan. Dan ketua HMI sebelum Nurholis Majid,
Karena tahun 50-an dia sama bapaknya siapa Dahlan atau ya yang Pragawati itu kan seperti itu. Nah, dia memang menulis puisi si Ridwan Saidi. Kemudian setelah HMI masuk kemudian politik P3 jadi tokoh di P3 dan sebagainya, nggak jadi di P3 ditendang, nulis novel, nulis puisi lagi, dan dia sangat banyak membaca manusia itu di DPR ya. Ada Rico, kalau di beberin banyak sekali karena saya beberin dari tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPRD Bisa jadi RI satu buku ini, itu, Rik. iya, iya dibikin Jabat buku. berpuisi. Kasus Arsul Sani masuk, walaupun visinya ditulis ketika tidak menjadi anggota DPR, tapi Mm-mm. dia menjadi DPR. Nah, itu penjelasan yang khusus. Nah, Arsul Sani kan orang setara Hairil Anwar kan, seorang pemikir sebenarnya, bukan hanya penulis kejalan aku tangkap. Dia pemikir kebudayaan yang sayangnya tidak banyak diekspos oleh media-media waktu itu. Dia seorang yang pemikir yang besar ketika digali pikirannya ya Pak. Nah, itu Rik, yang di DPR nanti banyak. Kira-kira gitu. ya Apa sekarang. yang ini belum ditanya atau mau ditanya enggak ini kan? Yang Oh musik iya, itu ini soal kan musik bicara, habis ini ya. Ini kita Hah? jeda dulu dengan kita kasih YouTube. Arif lagi nyanyi nih ya. Ayo, oh, Ah, Bayu tolong. Ini ada Arif lagi nyanyi, kita bahas soal buku itu nanti. oh, oh, nyanyi di mana ya? Hmm? Ini nonton sendiri. Saya ada di tempat ini dulu nih. Ini Dan sejenak saya akan jadi pembicara ini. untuk menyanyikan lagu Desaku yang Permen yang nanti ada kaitan dengan desa Dalam sini. Bacanya saya di setel. Ini dengan segala lagi jadi pembicara. dan segala perbedaannya seperti itu. Desaku yang putih. Ini aja bicara. Aduh, punya videonya aja. Desaku yang permen. Tempat ayah dan bunda dan dolanku tak dapat ku lupakan, tak mudah bercerai. Ada yang nyanyi itu ngikutin. Lalu merindukan desaku yang Tadi kan sudah datangnya Bang Reza. Ya, Bay. Makasih, Bay. Jadi begitu. Arif juga menyanyi. Itu begini John, itu konteksnya. Saya membahas kumpulan puisi Paut Sastra Lampung, Mm-mm. Isbedi Setiawan. Oh, Anda ada ya? Ya, Oke, saya ada di situ. makanya ada yang rekamnya. Ya itu. Nah, karena konteksnya desa, dia juga mengungkap tentang desa, ya eh, itu saya ambil aja kan sebagai itu. Terima kasih itu ada ya. Ya, Iya. Nah, pertanyaannya adalah ya, tadi Arif sudah menceritakan apa sejarah ketertarikan dengan puisi. Kalau dengan lagu tuh gimana ceritanya tuh? Sampai bikin oh, buku pun. lagu kan saya suka ya ketika mulai suka membaca, membaca itu kan ada irama, ada apa. Nah, kenapa saya suka membaca? Karena kan ketika saya mulai SD, saya punya telinga, itu saya lihat dunianya berubah. Ketika Orla, itu kan lagu ngak ngok apa itu kan dilarang, kemudian musik Indonesia kok menjadi kedaerahan ya, menjadi kedaerahan. Karena itu Soekarno menafsir keindonesiaan adalah mewujudkan apa yang daerah. Ketika Orde Baru Soeharto nggak tahu semua produk Amerika bisa bebas masuk ke sini, aku nggak tahu aja. Tapi ada penelitian, itu ada sebuah permainan, termasuk film-film dan sebagainya. Saya ada buku penelitian, cuma saya nggak mau mengatakan itu. Nah, musik yang dilarang di zaman Orla itu begitu bebasnya. Apa yang saya dengar ketika saya SD, John Mayall, John Lennon dengan rambutnya yang diponi. Belum ada itu Roma Irama, belum ada apa gitu kan. Jadi John enggak,
band-band barat. Saya kenal di Purple, walaupun mendengarnya di radio, Black Sabbath. Kemudian mendengar di radio, begitu baca, ada muncul di Aktuil. Dan apa? Itu meneror masa SD saya. Musik. Barulah ketika kaset di Indonesia mulai diproduksi dan diperbanyak, yaitu era lah album Dek Dek Plus Kus Plus, itu kan tahun 69, tahun 70-an mulai ada kaset. Nah, kaset ini barulah saya mendengar Kus Plus. Barulah 73 mendengar Roma Irama, Soneta dengan Sound of Muslim itu kan. Itu kan 73. Jadi ada fase-fasenya. Nah, Barat yang saya kenal duluan. Karena itu kalau Led Zeppelin, saya dari kecil merasa dekat. John Lennon itu merasa dekat. Dekatnya cuma lihat, kok anak-anak walaupun sarungan, mainnya suling, kaosnya John Lennon. Kan gitu kan. Bagi saya itu sebuah keanehan gitu. Cuma saya belum tahu jawabannya. Nah, musik saya ikutin terus karena saya punya telinga. Jadi kalau mau berangkat ke sekolah, pasti setelah lagu Gus volume tertentu, Pak, mau berangkat sekolah nih, kita berhenti di depan rumah orang, Pak, gitu kan. Nyatet. Lagunya dicatat di buku. Biar apa? Nanti apal. Seperti itu kan. Nah, berangkat. Demikian juga ketika lagi kita pulang jalan ke sekolah, ada lagu tertentu, kita berhenti dulu mendengarkan gitu. Nah, itulah itu. Dan itu juga melatih daya daya ingat. Pada akhirnya, ketika saya sudah mulai menulis, kemudian saya bekerja menjadi jurnalis, saya punya penghasilan dan apa, saya membeli kaset, membeli piringan hitam masa kecil yang mungkin belum saya miliki. Saya beli karena sudah punya uang, kemudian juga banyak kaset zaman dulu yang diberi, karena pasti industri musik, karena saya jurnalis, dikirimin juga, tapi saya juga banyak membeli sendiri. Nah, suatu hari saya menjadi jurnalis bidang musik, tetapi karena jurnalis kemudian saya keluar, benda itu daripada tergeletak, tidak ada harganya, kemudian saya olah menjadi sebuah karya kreatif. Simfoni Indonesia itu yang lagu kaitannya setelah era Kornet Simanjuntak, era W.R. Supratman, era lagu-lagu yang dipandu dalam nasionalisme, tapi yang lain di dunia industri rekaman. Saya kumpulin itu semuanya. Saya kan tinggal buka alat sendiri, dapat, crack, dapat. Kalau hanya ini kayak kumpulan lagu, nggak menarik. Terus apa? Indonesia lahirnya dari mana? Bendera itu lahirnya dari proses apa? Kemudian Pancasila itu dari apa? Pahlawan kita apakah ya hanya Sudirman? Apakah hanya yang disebut itu? Apakah tidak ada apa? Dari sejumlah bacaan hanya tergagas merah putih dan sebagainya itu kan sejarah matahari, sejarah bulan, merah putih, gula, kelapa dengan sebuah teks-teks dari sejumlah buku Indonesianis itu saya rangkum dan sebagainya, lahirlah menjadi sebuah esai. Jadi esai bergaya bergaya puisi lah ya, tapi bukan cuma apa esai lirik. Di teksnya kan disebut esai lirik supaya tidak disebut ini hanya kumpulan lagu, tapi sedikit banyak bagaimana Indonesia itu lahir lah. Kira-kira hanya itu. Kemudian saya mikir gini, ini kalau cuma di kamar sendiri tergeletak jadi dokumen aja kan, kaset dan dokumen, suatu saat kaset aja udah YouTube sudah mulai hilang, ini apa? Nah, saya coba tawarkan ke sebuah apa eh, eh, lembaga yang mau ya, yang mau. Kemudian saya punya channel, ke sana saya tawarkan dengan harga yang sengaja tinggi kan, sengaja tinggi. Pertama saya tawarkan kalau mau beli 1 M, gitu kan. Masa orang miskin nawarnya 1 M, saya yakin pasti akan ditolak, gitu kan. Tapi kan saya punya hitungan kalau setengahnya, seperempatnya, dan sebetulnya kalau ditawar dari 1 M ini cuma sepertujuhnya aja saya masih untung, gitu kan. Saya coba tawarkan 1 M, ditolak. Ditolak, nah saya baginya gini, gagasan, mengerjakan. Kalau mengerjakan itu kebutuhan kertas, kebutuhan kaset, kebutuhan ini, kebutuhan kantor, kebutuhan komputer, itu mereka ahli. Sehingga kalau itu pasti ditolak, biarin aja. Tapi gagasan kalau dibeli, dia nggak bisa mengurai mau apa. Dan saya punya argumentasi, kalau gagasan nggak ada, nggak lahir.
Nah, singkat kata, suatu hari saya dapat SMS, Mas, oke Mas, udah harganya sekian, ratus juta, gitu kan. Saya lagi nggak punya uang, lagi apa. Kok dapat SMS kayak bermimpi, gitu kan. Hah, gini. Oke, besok saya rapat. Rapat dan saya didampingi oleh Fortune sebagai lembaga yang ditunjuk waktu kan sebagai apa komunikasi dari Jarum ya, supaya Fortune Jarum PR Bank ya. oleh Fortune Indonesia. Singkatnya selesai dengan baik, jadilah buku yang tebalnya 2 kilo. Ini buku berbobot. Apa bobotnya 2 kilogram. Ini belum pakai jaket kan. Di jaketin 2 kilo. Nah, ini kemudian di launching. Di launchingnya begini. Memang waktu kompromi gini. Kalau melakukan launching buku, kalau melakukan kemudian ada pertunjukan musik, jangan di tempat yang sudah umum. Dan membicarakan Indonesia jangan terpaku pada hari-hari tertentu. Setiap hari bisa. Itu pikiran saya kan. Nah, untuk tempat yang belum lazim, lazimkan. Nah, dicarilah bulan November, akhirnya ketemulah di Surabaya, di Tugu Muda, Surabaya, itu depan tempatnya wali kota, dibikin sebuah panggung yang sangat megah, bahkan kembang apinya dari Paris, bahkan disiarkan di RCTI 3 jam, itu bahkan sejumlah menteri diundang, bahkan saya disuruh naik panggung, MC-nya Butet, Kartel Jasa. Asuwo, kamu duit-duit banyak kan tadi ya kan. Asuwo itu adalah ucapan yang sepertinya kasar tapi sebenarnya akraban. Su kamu kaya gitu. Dikira saya kaya kan. Ya, di panggung saya mau salaman sama menteri ya nggak saya jawab kan. Gitu kan. Akhirnya buku saya serahkan kepada Menteri Menkominfo waktu itu, kemudian menjadi Menteri Pendidikan ya, M. Nuh. Nah, sorot masuk TV karena saya sama seorang yang bagian dari pemilik Jarum ya. Waktu Pak Sirot punya saham yang sangat tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian buku ini dijadikan sosialisasi di RCTI setiap bulan November selama 8 tahun dengan nama Simfoni untuk Bangsa. Jadi kalau kita cari dokumennya, ini pernah dijadikan buku yang musiknya dimainkan oleh kayak Ahmad Dhani juga, oleh Slank juga, itu sampai tahun 2013. Kemudian saya ketika diundang ke Surabaya, setiap tahun diundang Surabaya, yang tampil Syahrini nggak pernah latihan, Syahrini cuma ngomong cantik-cantik. Padahal saya bilang bisikin, buku, baca. Kalau yang ngomong itu anak-anak kecil jadi suka kan. Baca, belajar. Jangan cuma cantik-cantik. Begitu. Wah, dengan gayanya itu kemudian daripada yang tampil orang-orang ini, bubarkan aja. Gitu kan. Nah, kemudian ditulis di RCTI. Tapi kemudian untuk buku-buku yang kaitannya dengan menulis musik rock, artis-artis luar negeri, Bon Jovi, Metallica, kemudian The Police, kemudian itu saya kumpulkan menjadi buku reportase saja. Oh. Karena Jadi istri Rif, saya berapa? memangnya Rif? Nilai buku Simfoni Indonesia itu berapa ratus juta Rif dapatnya? hampir segini lah ya, hampir segini. Itu tahun 2006 loh, Kak. Gede sekali katanya. Dan Sembilan mungkin ratus. secara sebagai penulis, karena kan saya dulu segini, puisi, cerpen, esai, atau honor jadi juri, ya kalah jauh lah gitu di situ. Nah itu kemudian dari situ bisa bisa inilah ya, nggak enak lah kalau diuraikan di umum. Nah, ada yang jadi tanah, ada yang jadi tempat tertentu lah gitu kan. Seperti itu Oke. aja. Kemudian kan saya bikin kantor di Asam Baris ya kan. Bantu teman ada yang nerbitin buku waktu itu dan sebagainya. Apa itu aja. Nah di situ kemudian saya kemudian nggak lama dari situ saya disuruh ngajar, ketemu kamu itu loh. Kamu jadi dosen kan gitu. Nah itu sampai sekarang John seperti Iya, itu. Nah betul. ketika jadi dosen kadang-kadang disuruh jadi pembicara atau apa ya udah menulis puisi kembali, kemudian menulis esai yang dulu waktu wartawan sempat terlupakan lupa, saya coba gali. Nah ini banyak juga mungkin nanti perjalanan-perjalanan sastra di balik peristiwa-peristiwa
yang sedang saya olah gitu kan. Seperti itu. Jadi kayak mosaik-mosaik perjalanan secara Indonesia. Itu aja yang Oke, kecil-kecil. ini waktu kita sudah hampir habis nih, Mel. Kita Betul. Oh, kasih Cukup baca satu puisi dong. episode ya kayaknya ya. ah, apa? Baik. Eh, Abang, barangkali bisa kita menutup diskusi kita dengan puisi yang bisa Ya, Oh, disampaikan. mesti dulu baca puisi ya. Iya Harus pakai dong, kacamata ya. boleh. ya, Tapi boleh, boleh. gini lah ya. Ada gitar. Nanti kalau gitar dikira ini ya. Udah pakai pakai Kalau aja gitar nanti sama alat-alat. Tommy aja. Kita ketemu Tommy, kita gitaran. Kalau kita reuni ya. Iya. Ya udah, karena ini ada sebuah permintaan, permintaan yang saya jalanin ya. Saya akan membacakan puisi dengan judul dari buku ini ya. Ini buku saya, bukunya aja penyanyi semua umur, gitu kan. Nah, Penyanyi tapi semua umur ya, seperti ini. Saya nyebutnya bukan kumpulan, tapi saya nggak mau nyebut kumpulan puisi. Analekta, ya artinya sama dengan kumpulan. Saya nggak mau kumpulan, tapi analekta ya. Siapapun yang akan menggunakan analekta silakan dari penyanyi semua umur. Buku saya ada bonusnya. Bonusnya orkestra penuh biang lala. Nah, akan saya bacakan seperti ini ya, Mbak Amel ya. Oh, judulnya Demokrasi yang Maha Tinggi. Judulnya Demokrasi yang Maha Tinggi. Teringat Cak Nun. Yang tuli jangan dikuliai. Yang buta jangan diberi pelangi. Kalau yang berpenyakit telah terkunci. Kalau yang sakit dikurung mati. Yang tuli jangan dikuliai. Tuli kok dikuliai. Yang buta jangan diberi pelangi. Kalau yang berpenyakit telah terkunci. Kalau yang sakit dikurung mati. Yang tuli dengar saja bernyanyi. Yang buta lihat gentayangan kemari. Andai yang berpenyakit sinonim sanubari. Andai yang mati mata bening di dada ini. Biarkan pandangan cahaya dalam kekal perbedaan ini. Biarkan pandangan cahaya dalam kekal perbedaan ini. Sampai mati harus mengajari. Jadi demokrasi yang maha tinggi ditutup dengan sampai mati harus mengajari. Jadi matilah yang bisa mengajarin dia. Jadi kalau ada ya, ya, tepuk tangan ya. Oh, Luar banyak juga biasa. yang tepuk tangan. Banyak supporternya. Terima kasih banyak Mas Arief Wicaksono sudah berbagi dengan ngobrol bareng penulis di Satu Pena TV Channel. Mudah-mudahan banyak kisah inspiratif yang bisa jadi sudut pandang baru buat sahabat Satu Pena yang menyaksikan tayangan ini. Sukses selalu, ditunggu terus karyanya, dinantikan buku-bukunya bertambah ya, koleksi bukunya bertambah.
Dan Terima sehat kasih Mbak selalu. Amel, terima kasih John Minogri ya. Kita Dan harus Satu mengulang Pena sekali lagi. TV Waktunya ya. nggak cukup 1 jam bicara dengan Arif. Terima kasih banyak, Lis. Iya, iya. Ya, Oke, akhir oke, ya. kata, kita Sip. jumpa lagi Ya. di episode selanjutnya dengan narasumber Oke, yang oke. saja luar biasa menarik. Iya, Akhir iya, iya. kata, salam sehat, salam Ya, dan sampai jumpa. ya, ya. Dengan jari kulepaskan ini. Ya. Jari akan bicara, akan ya udah.